Halo, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Salam kenal, salam santun, salam takjim, salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Wijaya kembali izin ya tanggapi satu komentar dari Fitriah 6220. Lina, woi. Dalam Alkitab tidak ada dijelaskan bahwa ajaran yang dibawa Yesus bernama Kristen. Tidak juga dijelaskan bahwa ibadah pada hari Minggu di gereja. Ya kan? Thank you ya sudah komentar di VT-nya aku. Nah gini teman-teman ya, ngerti nggak sebuah identitas? Jadi Kristen itu adalah sebuah identitas yang diberikan kepada orang-orang yang percaya dan mengikuti seluruh pengajaran Kristus. Yang satu-satunya adalah Allah, Tuhan, dan Juru Selamat itu sendiri. Jadi semua identitas orang yang percaya mengaku kepada Yesus Kristus itu disebut Kristen. Jadi Kristen itu ya bukan ajaran, tapi sebuah identitas tadinya yang diberikan kepada orang yang percaya kepada ajaran Kristus. Ajaran Kristus disebut apa? Ajaran Kristus ya disebut ajaran Kristus. Disebut kabar baik atau Injil itu sendiri. Nah, ya contoh nih di Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Maka mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya. Jadi jemaat itu kumpulan orang-orang yang percaya ya teman-teman. Sambil mengajar banyak orang. Di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jadi dia disebut dinamai Kristen. Jadi Kristen itu sebutan, penamaan atau identity yang diberikan, julukan. Nah, lebih gampangnya seperti itu ya. Yang membedakan orang-orang yang mana percaya pada Yesus Kristus, mana yang percaya kepada berhala. Gitu? Itu. Jadi bukan sebuah ajaran. Kalau hari ini itu dijadikan identitas sebuah kepercayaan atau agama, itu kebijakan pemerintah. Tetapi sekali lagi Kristen itu sebuah identitas, julukan, ya, atau panggilan atau sebutan yang tadi dikatakan untuk pertama kalinya mereka disebut Kristen. Ayo dong. Nah, di Alkitab dalam Perjanjian Baru itu kata-kata Kristen beberapa kali diucapkan ya. Di Roma juga ada, di Korintus juga ada, dan di Petrus juga ada. Jadi teman-teman boleh cek di sana. Itu dulu. Jadi memang Yesus Kristus itu adalah Allah Tuhan. Allah Tuhan Juru Selamat. Ngapain bawa-bawa agama? Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan itu sendiri datang ke dunia, ada di muka bumi ini sebagai penguasa, bukan membawa ajaran, bukan membawa agama, tetapi membawa dirinya sendiri yang adalah pengajaran itu sendiri. Ya dong, karena apa? Karena di dalam Kristus itu mutlak teman-teman bisa lihat karakter Allah, pengajaran Allah, hukum-hukum Allah. Semuanya, teladan Allah, itu semua ada di dalam diri Yesus Kristus. Gak ada di dalam diri manusia manapun, pendiri agama manapun gak ada. Ya, boleh bongkar pendiri agamamu, boleh cek, boleh kaji, boleh uji, boleh comparing apakah dia seperti Yesus Kristus yang kudus, yang adil, yang kasih, yang baik dan yang benar, atau hanya sekedar dar doang. Ya, oke ya. Jadi Yesus Kristus yang adalah Allah dan Tuhan itu sendiri ketika nuzul ke muka bumi tidak membawa agama, tidak bawa bendera, tidak bawa warna magiku hibiniu, tidak, karena Allah atau Tuhan itu bersifat universal, rata bagi seluruh umat manusia. Baca Yohanes pasal 3 ayat 16 itu clear, ya. Maka itu Yesus Kristus tidak beragama. Agama tidak kacau artinya. Jadi kalau ada Tuhan beragama berarti Tuhan itu sedang kacau, lalu dia butuh agama, maka dia jadi tidak kacau. Lah kalau Tuhan sama-sama kacaunya dengan manusia, ngapain jadi Tuhan? Lah kalau Tuhan butuh agama, ngapain sama-sama kayak manusia? Lah wong agama buatan manusia. Lah ini kebalik, keblinger namanya teman-temannya. Itu dulu. Ya, ibadah pada hari Minggu. Wah, 2 poin ya. Ibadah itu di dalam Alkitab tidak disebut Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak ada. Tetapi di dalam Keluaran pasal 20 itu jelas dikatakan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Hari Sabat itu adalah hari perhentian. Hari perhentian itu hari di mana orang itu sujud, tunduk, beribadah, bersekutu bersama Allah. Ya. Lalu hari perhentian, hari Sabatnya itu kapan? Hanya ada hari 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh, teman-teman ya. Coba teman-teman buka di dalam Keluaran pasal 12 ayat 16. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama. Hari yang pertama hari apa? Hari Minggu. Maupun pada hari yang ketujuh. Hari yang ketujuh hari apa hari ini? Adalah hari Sabtu. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan, artinya sabat atau perhentian apapun ya. Hanya apa
yang perlu dimakan setiap orang itu sajalah yang boleh kamu sediakan. Wah, keren ya. Jadi Alkitab menjawab semua tuduhan, fitnahan, framing yang tidak karu-karuan. Karena Alkitab satu-satunya sumber kebenaran dan kehidupan. Tidak ada kitab lain, buku lain yang sanggup menjawab semua tanya, semua kebutuhan yang paling esensial, paling mendasar bagi seluruh umat manusia di muka bumi. Tidak ada. Cuman satu, Alkitab. Oke ya. Jadi saya sudah jawab. Lalu yang ketiga, di gereja. Teman-teman, nah ini yang sering salah kaprah atau salah paham. Dia nggak bisa bedakan mana gereja, mana gedung gereja. Gereja itu adalah saya. Saya ini gereja loh, baitullah, baitnya Allah. Jemaat itu disebut, eklesia disebut gereja itu loh teman-teman. Tapi kalau kamu berbicara tentang gedung gereja, dulu disebut sinagoge. Hari ini disebut rumah-rumah ibadat. Bisa gereja, atau tempat persekutuan, whatever. Jadi bisa bedakan nggak mana gereja, mana gedung gereja. Kalau kamu berbicara, oh Yesus Kristus nggak suruh kamu pergi ke gedung gereja. Karena zaman itu namanya bukan gedung gereja. Namanya sinagoge. Boleh Pak Lu, tapi jangan permanen. Wih, makanya kalau nggak ngerti, tanya saya. Oke? Setiap hari saya membuka ruangan untuk Anda bertanya, saya menjawab. Tanya, daripada kamu seuzon, tidak ngerti, tidak karu-karuan, akhirnya memperlihatkan bahwa ajaranmu itu menentukan kelakuanmu. Suka apa? Suka klaim, suka nggak jelas, suka tuduh-tuduhan, suka fitnah, dan seterusnya. No. Oke ya? Sudah saya jawab ya? Yesus Kristus Allah dan Tuhan. Tidak butuh agama, tidak mendirikan agama, karena Allah harusnya universal, rata bagi seluruh umat manusia. Yohanes 3 ayat 16. Itu penting teman-temannya. Hari Minggu atau hari Sabtu, hari Sabat adalah hari perhentian, wajib diingat dan dikuduskan. Tercatat dengan jelas di Keluaran 20 dan Keluaran 12:16. Lalu gereja. Gedung gereja. Oke ya? Silahkan cari sendiri. Biar nggak dicekokin terus. Oke, kiranya Yesus Kristus sumber segala hikmat, bijaksana, kebaikan, kemurahan, menolong kamu semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Oke, salam santun, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum.